Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan. Kita kembali lagi dalam ngobrol bareng bersama DPC Pradi Wonosari. Dengan tema yang beberapa hari-hari terakhir ini cukup menarik, yaitu rekonstruksi penasihat hukum tersangka dan korban. Apalagi dalam beberapa hari ini kita lihat ada kasus-kasus yang viral dalam beberapa minggu terakhir ini, seperti daripada penasihat hukum yang tidak dibolehkan mengikuti rekonstruksi oleh pihak-pihak seperti polisi dan seterusnya. Yang perlu kita tahu, apa sih pentingnya rekonstruksi itu sendiri. Jadi di dalam rekonstruksi adalah salah satu teknik yang digunakan oleh penyidik atau dalam memeriksa kebenaran lewat keterangan yang diberikan oleh tersangka maupun oleh saksi itu sendiri. Kalaupun ada sebagian kita yang menanyakan bahwa apa sih pentingnya harus ada rekonstruksi dalam hukum pidana itu sendiri. Jadi pentingnya di dalam rekonstruksi itu sendiri bisa membuktikan sekaligus membandingkan kebenaran yang diberikan oleh para saksi ataupun tersangka pada saat pembuatan BAP itu sendiri. Jadi di dalam pembahasan sore hari ini kita telah hadir bahwasanya ada pemantik yang cukup membahagiakan, bahwasanya pemantik satu seperti Pak Mufosi SHMH. Beliau juga Ketua Bidang DPC Pradi Wonosari, dan pemantik kedua adalah Pak Haji Henis Astiayanto SH. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Beliau juga sebagai penasihat DPC Pradi Wonosari. Jadi dalam sore hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang rekonstruksi penasihat hukum tersangka dan korban. Jadi ada beberapa juga Pak yang cukup menarik perhatian saya dalam rekonstruksi itu sendiri. Apa sih fungsi dan manfaat tersangka bila didampingi oleh penasihat hukum itu sendiri Pak di dalam kepolisian itu Pak? Ya, jadi kita memulai hukum pidana ya. Jadi di dalam hukum pidana kasus pidana ya, secara umum bahwa unsur penegak hukum. Jadi kita bicara unsur penegak hukum. Unsur penegak hukum itu yang pertama adalah polisi, yang kedua adalah advokat, yang ketiga adalah jaksa, yang keempat hakim. Nah, unsur-unsur itu harus bekerja sesuai dengan proporsional ya, sesuai aturan, dan tidak boleh satu sama lain meninggalkan, satu sama lain menghormati, dan kemudian semuanya dalam kerangka bekerja itu menegakkan keadilan. Nah, itu ya jadi fungsi daripada pengacara, advokat, penasihat hukum itu adalah penegak hukum. Nah, kemudian hubungannya dengan apa? Dengan saksi, dan juga hubungannya dengan tersangka itu sesuai dengan KUHP ya, pasal 69 dan 70 itu penasihat hukum itu boleh menghubungi tersangka ya, baik saat penangkapan, penahanan, dan semua tingkat pemeriksaan. Jadi boleh itu penasihat hukum itu menemui tersangka itu ya, dalam rangka apa? Dalam rangka pembinaan perkara. Jadi artinya bahwa penasihat hukum itu kalau bekerja dalam kerangka pembinaan perkara. Nah, jadi tugas dan fungsi penasihat hukum itu adalah sebagai penegak hukum ya, membela perkara kliennya. Itu jadi seperti itu ya. Ini cukup menarik. Kalau menurut saya di dalam praktek itu ataupun dalam pembelaan hukum itu, mulai dari kepolisian, jaksa, hakim, advokat, dan seterusnya Pak ya, akan saling menyambung itu
kurang begitu ya Pak, kurang lebih. Maksudnya mulai dari polisi, nanti polisi dari jaksa akan dinaikkan ke jaksa, terus hakim dan seterusnya kayak gitu Pak ya. Mereka harus saling bekerja sama Pak ya. Iya, jadi semuanya memang harus kerjasama ya, terkait dengan praktek ya, praktek yang ada di lapangan sehubungan dengan khususnya BAP ya, BAP khususnya BAP. Jadi ketika seorang tersangka ini bicara paham, seorang tersangka itu ketika dilakukan BAP memang harus bebas dia. Yang pertama itu bebas di dalam memberikan keterangannya. Jadi tidak ada tekanan dari siapapun, bahkan penyidik pun tidak boleh memberi tekanan terhadap tersangka. Nah, yang harus dipahami betul di dalam proses BAP ini bahwa yang harus dikedepankan adalah proses praduga tidak bersalah. Ya, ada asas praduga tidak bersalah, sehingga di dalam proses itu nantinya tersangka itu di dalam proses pemeriksaan itu polisi harus menghormati hak-haknya, hak dari tersangka itu, maka dia jangan dijadikan sebagai objek. Jadi dia sebagai subjek, sebagai manusia dia juga harus dihormati, karena tersangka itu adalah orang yang mempunyai martabat juga. Di sini terkait dengan kasus yang saat ini terjadi ya, memang keberadaan pengacara atau nasihat hukum itu sangat diperlukan di dalam proses BAP, karena itu untuk menghindari terkait dengan penyimpangan atau penyimpangan atau atau tekanan yang diberikan oleh penyidik. Maka di sini penasihat hukum sebagai pengawas di sini tentunya mengawasi. Nah, penasihat hukum ini ketika mendampingin tersangka memang tidak begitu luas ya, tidak begitu luas kerjaannya, hanya mengawasi. Nah, ketika itu selesai BAP kita juga ikut membaca, kalau memang ada kekeliruan ya kita sampaikan ini keliru kepada penyidik. Saya kira itu. Oh, berarti ini cukup menarik Pak, karena banyak di lapangan pun sekaligus. Nah, dalam ketika BAP banyak pihak-pihak tertentu ataupun dari pihak sebagian dari aparat yang memaksa daripada si pelaku itu untuk melakukan apa yang sebenarnya bukan dia yang nggak melakukannya itu Pak. Maksudnya kayak gini. Nah, misalnya dia ini tidak melakukan pembunuhan tapi dipaksa untuk mengakui sebuah pembunuhan. Jadi perlu dan penting Pak ya adanya pengacara untuk mendampingi pada saat pembuatan BAP kayak gitu Pak ya. Iya, sangat penting sekali Mas untuk didampingi oleh penasihat hukum. Berarti supaya hak-haknya tidak disampingkan Pak ya. Iya, tidak disampingkan. Jadi misalnya memang dia tidak membunuh misalnya, tidak membunuh misalnya. Kemudian yang disampaikan Masnya tadi dia harus mengakui bahwa dia itu membunuh misalnya. Ya fungsi penasihat hukum ketika awalnya berbicara dengan tersangka awal ya, jadi sebelum penyidikan misalnya, kan penasihat hukum boleh itu mendatangi, bahkan tersangka boleh menghubungi penasihat hukumnya. Berarti sebelum dibuatnya BAP pun itu akan ditanyakan atau gimana, apakah mau dilakukan atau gimana gitu Pak ya? Ya, biasanya dari penyidik menyampaikan itu, apakah mau didampingi oleh seorang pengacara, itu akan disampaikan. Jadi itulah pentingnya sebuah pengacara ataupun di dalam sebuah penyelidikan, apalagi kan pembuatan BAP
perlunya kita didampingi oleh sebuah satu pengacara ataupun lebih, supaya hak-hak kita tidak disampingkan, hak kita sebagai hak asasi manusia tidak disiksa dan seterusnya. Nah, walaupun selaku tersangka dalam kasus pembunuhan dan lain sebagainya, kita akan tetap punya hak juga untuk tidak disiksa dan seterusnya. Untuk kita juga bebas memberikan keterangan sesuai dengan apa yang kita lakukan, gitu. Dan tidak merugikan kita di kemudian hari seperti di pengadilan nanti. Jadi ada yang lebih menarik ini Pak. Saya mungkin lebih fokus ingin menanyakan ke Pak Haji Hemi Astianto dulu Pak. Ada yang menarik ini Pak. Kan ada beberapa bahkan baru-baru ini yang beredar bahwasannya salah satu tersangka yang bergonta-ganti pengacara itu Pak. Itu gimana tuh Pak? Iya, ini kan kasus apa yang ramai sekarang ini ya. Iya Pak. Sambo ya. Iya. Nah ini kan ada satu tersangka yang ganti-ganti penasihat hukum. Nah penasihat hukum itu seperti yang saya katakan fungsinya kan pembelaan. Iya. Dan untuk menjadi orang yang membela itu pertama harus konsentrasi pada kasus itu. Yang kedua juga harus ada kepercayaan, trust ya, antara tersangka dengan penasihat hukum. Dan juga penasihat hukum akan memperjuangkan secara totalitas. Jadi kalau di tengah jalan itu ganti, itu akan merugikan, sebetulnya merugikan. Pertama yang dirugikan adalah tersangka sendiri, karena ganti penasihat hukum itu nanti harus mulai dari nol lagi kan. Ya kemudian juga pengacaranya juga rugi juga ketika di tengah jalan itu dihentikan sebagai penasihat hukum ya, seorang advokat baru bekerja dihentikan dengan alasan apapun ya, itu merugikan karena apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya yang sudah dilakukan menjadi tidak bermanfaat kan begitu. Berarti secara profesional dia dirugikan, tidak bisa menampilkan pekerjaannya secara tuntas. Jadi seperti itu. Ibarat main sepak bola ya, baru berapa menit sudah diganti pemain. Nah itu jadi permainan sepak bola itu jadi rusak dan kemungkinan malah tidak menang ya tim itu kalau diganti di tengah jalan. Jadi ini memang kasus ini saya kira menarik, dan sepengetahuan saya baru kali inilah satu kasus yang baru ditangani menjadi sorotan publik, berganti-ganti pengacara itu ya. Ini baru kali ini yang saya temui, dan ada apa itu kok diganti itu ya saya kira bisa ditelusuri ya, sebab-sebabnya. Jadi saya kira gitu ya, dan siapapun menurut saya jadi penasihat hukum kemudian dihentikan untuk sebagai penasihat hukum itu rugi. Maka kalau ini ada penasihat hukumnya minta ganti rugi ya, itu sebetulnya dalam kerangka untuk mengingatkan masyarakat bahwa tidak mudah loh menghentikan puasa, dan juga tidak menguntungkan loh kalau berhenti memberikan puasa di tengah perjalanan. Ini sebetulnya hanya untuk koreksi ya, gugatan-gugatan yang dilakukan oleh penasihat hukumnya itu ya. Saya kira gitu. Ini mengenai penahanan, saya mungkin lebih ingin menanyakan kepada Pak Fauzi tentang penahanan dan beserta penangguhan Pak. Jadi yang pertama tentang penahanan itu yang menjadi syarat-syarat dalam penahanan tersangka itu alasannya itu apa sih Pak? Dan ya lanjutnya itu penangguhan penahanan khususnya dalam pidana, apalagi dalam pidana berat
dalam kasus pembunuhan satu-satunya, apakah bisa dilakukan penangguhan oleh kuasa hukum, Pak? Ya, jadi untuk penahanan ini memang ada unsur yuridisnya ya di dalam pasal 21 ayat 4, di mana penahanan hanya dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan atau membantu melakukan tindak pidana. Nah, ini ancaman hukuman sekitar 5 tahun atau lebih ya, dan atau ancaman di bawah hukuman 5 tahun, yang dimana pasal yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun ini dianggap mempengaruhi kepentingan umum ya, kepentingan umum dan ketertiban masyarakat, sehingga orang itu bisa ditahan. Itu dasar hukumnya ya. Nah, untuk syarat-syarat untuk yang lainnya, ada rasa kekhawatiran oleh penyidik. Yang pertama itu khawatir karena dia takut lari, kemudian dia akan melakukan tindak pidana lagi, atau dia menghilangkan barang bukti. Nah, itu bisa ditahan. Dan yang tidak kalah pentingnya syaratnya adalah bahwa pelaku tindak pidana ini memang harus memenuhi syarat bukti yang cukup ya, sebagaimana pasal 184 itu dia harus memenuhi itu. Jadi minimal 2 alat bukti lah, itu dia sudah Baru bisa ditahan, Pak ya? bisa ditahan. Nah, terkait dengan penangguhan penahanan ya, Ya, Pak. terkait dengan penangguhan penahanan, kalau itu penangguhan terkait dengan kasus pembunuhan tadi itu, saya kira tidak bisa itu dilakukan penangguhan penahanan. Memang ada beberapa yang bisa dilakukan penangguhan penahanan, itu bisa, tapi bukan dalam hal pembunuhannya itu, karena ancamannya itu 5 tahun ya, bahkan di atas 5 tahun, apalagi pembunuhan berencana ya, itu sulit untuk dilakukan upaya pembunuhan. Kalau dalam konteks penangguhan, kayak cukup sulit ketika pembunuhan dan seterusnya, apalagi dengan hukuman-hukuman yang diancam dengan 5 tahun ke atas, Pak ya? Ya, kayak seperti kasus narkoba atau korupsi itu kan tidak bisa, bahkan pembunuhan itu tidak bisa dilakukan penangguhan penahanan. Karena apa? Karena itu tidak memberi edukasi kepada masyarakat. Masa seorang koruptor kemudian ditangguhkan penahanannya, itu kan tidak memberi pelajaran kepada masyarakat, tidak memberi edukasi. Kira itu, Mas. Jadi apa yang menarik ini, Pak? Dari saya kira dari kasus yang beberapa bulan ini yang viral, bahwasanya negara kita ini dibikin komedi gitu loh. Hanya beberapa orang ini mampu bikin sebuah alur yang seolah-olah ini nyata, padahal enggak. Nah, sehingga rakyat semua di Indonesia ini seolah terfokus kepada satu hal ini, Pak. Apa yang harus dilakukan oleh rakyat atas kelakuan oknum yang tidak bertanggung jawab, ataupun yang seolah dalam bahasa gaulnya ingin memprank rakyat, Pak, kayak gitu. Oh ya, jadi gini ya, kasus sekarang ini kan baru berjalan Ya. artinya endingnya kayak apa kita belum tahu. Tapi kita harus berdasarkan 2 hal dalam pidana itu. Yang pertama adalah delik aduan atau delik murni. Kalau delik aduan itu kesusilaan, pencemaran nama baik. Di luar itu delik murni. Nah, kalau pembunuhan itu kan delik murni. Artinya masyarakat pertama boleh melaporkan. Nah, misalnya ada pembunuhan, itu tidak usah
keluarga yang dibunuh yang melaporkan, masyarakat pun bisa melaporkan ya. Jadi itu delik murni. Nah kemudian nanti kalau ternyata di dalam peradilan ada yang tercecer misalnya, ternyata ada misalnya tersangka yang tidak dibawa ke pengadilan, atau ada seseorang yang ternyata tidak dijadikan tersangka ataupun jadikan terdakwa, masyarakat itu bisa melaporkan lagi ya, bisa melaporkan lagi bahwa ini ternyata juga pelaku. Nah, karena ini delik murni ya, teorinya itu delik murni siapa saja boleh melaporkan gitu ya. Dan juga nanti kalau misalnya ini alat buktinya ada yang hilang atau diragukan gitu, nanti ternyata ada masyarakat menemukan bukti ya, bukti baru gitu ya, kan bisa dilaporkan kembali ya. Nah dilaporkan kembali, nanti tergantung laporan itu bisa memenuhi syarat hukum atau tidak. Kalau bisa ya mungkin dilanjutkan, kalau tidak ya mungkin tidak dilanjutkan. Jadi itu sosial kontrol masyarakat masih dibuka peluang ya, dibuka peluang. Mungkin ada tambahan dari Pak Fauzi tentang itu Pak tadi, bahwasanya banyak oknum-oknum yang melakukan hal ini, tapi rakyat itu bingung. Ini kan dalam kasus Sambo ini kan keseluruhannya adalah oknum itu sendiri dalam tanda kutip yang menegakkan keadilan, tapi masyarakat ini loh bingung lapor ke siapa, sedangkan yang melakukan mereka sendiri gitu Pak. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi ya, yang dikatakan dengan komedi gitu. Iya Pak. Ya yang jelas di sini khususnya instansi kepolisian ini dituntut profesional di dalam menangani kasus Sambo ini. Karena apa? Karena masyarakat sudah mengawasi di sini, karena masyarakat mengontrol itu semua. Nah di sini termasuk peran dari para advokat korban ya, itu memang sangat bagus sekali perannya. Nah di sini mudah-mudahan kedepannya ketika nanti di dalam persidangan bisa terbukti lah. Artinya walaupun proses asas praduga tidak bersalah itu ada, tapi fungsi dari pengacara korban ini nantinya melalui jaksa ya, jaksa bisa membuktikan apa yang terjadi saat ini terkait dengan pembunuhan yang menjadi pertanyaan tadi. Iya Pak. Jadi penting lah, apalagi dalam sebuah kasus pembunuhan, seorang penasihat tersangka terdakwa pun maupun dari korban itu sendiri penting untuk ikut serta dalam mengawali kasus-kasus itu supaya lebih tercapainya keadilan itu sendiri Pak ya. Ya, betul. Baik, Pak. Mungkin saya ingin menanyakan kepada Bapak tentang kita semua tahu bahwasanya korban sudah meninggal, dan apakah di dalam KUHP itu Pak, dalam kasusnya BC khususnya, dalam KUHP itu ada masuk kategori kekeluargaan dalam seorang anak dan bapak itu Pak, dalam memberikan kuasa hukum kepada pengacara gitu Pak. Ya. Di dalam KUHP ya pasal 30 itu memang ada rumusan keluarga ya. Jadi keluarga itu dikatakan orang yang ada hubungan darah dengan derajat tertentu. Kemudian juga ada hubungan perkawinan yang ada kaitannya dengan proses pidana itu. Jadi di dalam kasus pembunuhan ini itu kan ada korbannya. Iya Pak. Nah korbannya itu
punya bapak. Ya. Nah, bapaknya kan ada hubungan darah. Ya. Nah, jadi bapaknya itu namanya keluarga. Itu di dalam KUHP diatur. Jadi boleh dia itu memberikan kuasa kepada penasihat hukum. Maka kemudian kemarin itu kan menunjuk penasihat hukum. Ya, Pak. Nah, fungsi penasihat hukum itu adalah melaporkan kejadiannya, pembunuhannya, kemudian juga mengawal jalan proses penegakan hukumnya. Nanti kalau menemukan bukti-bukti atau apa bisa menyampaikan kepada penyidik ya. Kemudian juga memberikan masukan pada pihak-pihak tertentu. Ya. Jadi itu keluarga di situ ya, dan keluarga itu memang punya hak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kasus pidana itu. Jadi tidak benar kalau keluarga itu terus sama sekali tidak punya hak untuk mendapatkan informasi ya. Nah, pengertian mendapatkan informasi itu ya mungkin informasi dari mulai diperiksa di polisi itu ya, diperiksanya gimana, sudah sampai apa tahapannya, kemudian juga termasuk informasi tentang akan rekonstruksi dan sebagainya, dan semuanya yang berkaitan itu berhak mendapatkan informasi kan gitu. Ya, saya kira gitu ya. Baik, berarti untuk bapaknya si korban atau si BJ bisa menunjuk atau memberikan kuasa hukum kepada untuk mewakili korban itu sendiri. Jadi misalnya katakan si BJ ini sudah meninggal, tapi si bapaknya itu sah di secara hukum untuk memberikan mewakilkan si korban ini. Iya. Ya. Jadi ada yang ingin saya tanyakan mungkin dari FMAT 1 dan 2 Pak. Ya. Mungkin dari Bapak dulu mungkin apa yang menjadi dasar, apakah dasar rekonstruksi tersangka itu di dalam tersangka berperan penting Pak dalam rekonstruksi ulang terhadap kasus itu sendiri Pak? Penting nggak hadirnya tersangka dan seterusnya, serta apakah saksi-saksi korban itu ataupun tersangka wajib hadir atau gimana itu Pak? Mungkin dari Bapak. Wajib dulu apa saya? Boleh. Terkait dengan ini ya. Ya, saya dulu ya. Ya, boleh Ya, Pak. jadi begini, rekonstruksi itu salah satu metode untuk dalam hal penyidikan itu menemukan bukti dan juga merangkai suatu kejadian, atau nanti juga dituangkan dalam fakta hukum sehingga nanti dibawa ke pengadilan. Maka dalam rekonstruksi itu harus lengkap betul. Pengertiannya lengkap betul itu tersangka dibawa. Nah, tersangka itu kalau dibawa untuk memperagakan namanya. Jadi ya misalnya ini tersangka pembunuhan ya, kemarin beritanya kan tembak-tembakan kan ya Pak. Nah tentu caranya menembak, jaraknya berapa kali ya, dan juga yang lain-lain itu diperagakan di situ. Nanti dihubungkan dengan alat buktinya, pelurunya apa ini betul ya, pelurunya berapa, terus kemudian posisi korban ya, korban kayak apa dan sebagainya itu ya. Kemudian saksi itu juga hadir, saksi tentu saksi di situ ya ada ya yang menyaksikan ya, selain dia sebagai pelaku juga, tapi juga berfungsi juga sebagai saksi ya, terhadap yang lain ya. Betul enggak itu ya cara nembaknya, siapa yang nembak, berapa kali yang nembak dan sebagainya. Jadi perlu hadir juga. Kasus yang lain misalnya penganiayaan ya. Iya. Nah, kalau masih hidup ya saksi harus hadir.
ketika dianiaya mukulnya itu sebelah mana, nanti saksi disuruh menunjukkan Mereka ulang gitu Pak ya? yang itu yang di kening ini yang kena merah ini yang ditonjok misalnya gitu. Nah ini problemnya adalah ada satu korban ya. Nah, tentu korban yang meninggal kan tidak bisa dibawa di situ ya. Nah, tidak dibawa. Tapi menurut saya itu ya menurut saya dari korban, keluarga korban tadi yang sesuai KUHP tadi, keluarga korban ya penasihat hukumnya boleh seharusnya saya boleh menghadiri rekonstruksi supaya menjadi jelas sosial kontrol masyarakat itu bisa maksimal. Nah kalau tidak hadir ini kan jadi sosial kontrol kurang maksimal dan sekarang kan menjadi polemik ini ya, dan juga tidak puas di penasihat hukum kok tidak diperkenankan. Nah, kalau menurut saya diperkenankan, harusnya diperkenankan supaya jelas, supaya ada sosial kontrol dari masyarakat. Nah, itu ya. Ini ada tambahan dari Bapak? Ya, sama ya sebenarnya, sama seperti yang disampaikan oleh Pak itu. Jadi maaf ya ini malah batuk. Jadi pengacara dari korban itu, karena ini korbannya sudah meninggal ya. Iya Pak. Memang harus hadir karena untuk jalannya rekonstruksi itu biar fair gitu. Iya, katanya dibuka ke publik dan seterusnya Pak ya. Iya betul. Kemudian kalau dari kalau keluarga pun kalau ingin lihat ya sah-sah saja, boleh-boleh saja hadir. Karena ini pentingnya pengacara di sini, maka semuanya harus tahu ya, semua harus tahu. Iya. Sampai rekonstruksi ya harus tahu lah, jangan sepotong-sepotong. Iya. Itu tahu. Kalau sepotong-sepotong maka nanti hasilnya malah tidak baik. Analisisnya kurang itu juga nanti Pak ya. Ya itu mas. Jadi saya kira sama ya dengan Pak ini tadi. Berarti dalam konteks hadirnya pengacara ataupun keluarga maupun saksi daripada korban ataupun pelaku itu sebenarnya enggak terlalu dipermasalahi sih Pak. Apalagi ini kan dibuka secara umum ataupun dipublikasikan, bahkan masyarakat sipil saja itu boleh hadir untuk menyaksikan dan melihat inilah realita yang terjadi kayak gitu Pak. Untuk sama-sama bahwa pada dasarnya tadi pada keseluruhan masyarakat yang di-prank tadi seluruh Indonesia itu bingung alurnya yang mana kayak mana kan muncul tanda tanya baru tuh Pak. Jadi mungkin dengan itu dibuka secara publik serta memberikan izin selaku penasihat hukum korban juga itu serta melihat itu selagi tidak bertentangan dengan hukum ya nggak pasti seharusnya Pak ya. Lalu bagaimana terkait dengan itu Pak, gaya hidup yang hedon tentang oknum-oknum atau bangsa Polri, apakah ada sanksi atau gimana tuh? Oh ya, jadi ini ada pertanyaan ya tentang oknum ya, tentang hedonisme ya. Nah saya kira ini tidak terkait dengan pembunuhan dalam artian tidak ada terkait ya, itu soal etika. Jadi kalau itu etika nanti biar dibahas di etika ya, di lain waktu karena kita ini kan hanya berbicara menurut KUHP Ya. kemudian menurut KUHP bahwa kasus yang kita hadapi ini secara KUHP itu harus berjalan sesuai aturan, yaitu transparansi, kemudian semua pelaku ya diharapkan ya bisa dibawa ke meja hijau gitu. Jadi
inti pembicaraan hari ini saya kira cukup ke situ, tidak melebar dari kehidupan secara individual dari oknum-oknum ya, saya kira gitu ya. Mungkin ada kawan-kawan yang dari live juga yang nonton live bisa melakukan pertanyaan atau menulis pertanyaannya di kolom komentar itu sendiri, mau menanyakan terkait apa dalam konteks rekonstruksi penasihat hukum tersangka dan korban kayak gitu, dari pemantik 1 ataupun pemantik 2 kayak gitu. Ya, saya kira belum ada ya, perlu segera diakhiri aja Mas. Mungkin sekian dari live atau ngobrol bareng bersama TPC Pradi Wonosari. Untuk kawan-kawan yang nonton live ini, tolong bantu subscribe di channel YouTube DPC Pradi Wonosari. Oh, ini ada ya. Biasanya ada pertanyaan ini ya. Baik. Ya. Ini ada pertanyaan baru nih Pak yang cukup menarik kayaknya. Apakah bisakah Sambo lepas atau terlepas dari semua tuntutan hukum yang menjerat saat ini Pak? Iya. Bebas atau tidak itu tergantung rekonstruksi kemarin ya. Kalau rekonstruksi kemarin itu sempurna, dalam artian tidak cacat hukum ya, tentu tidak bisa bebas ya. Tetapi kalau rekonstruksi kemarin itu ternyata banyak masalah, ya bisa bebas kan gitu. Makanya itu kan tergantung rekonstruksi kemarin ya, begitu ya. Tapi kalau menurut pengamatan saya secara memonitor ya berita ya, artinya berita dan juga keterangan dari tersangka yang lain itu tentu tidak bisa bebas karena sudah ada saksi yang mengatakan dia berperan juga, itu kan ya, tidak hanya tidak tahu ya. Karena skenario pertama kan dia tidak tahu. Skenario pertama dia mengatakan tidak berada di lokasi. Dia berada sedang berobat ya. Wah, kalau itu mungkin bisa hukumnya lain lagi ya. Tapi ternyata sudah terbantahkan bahwa dia ternyata berada di situ ya. Dan ini juga tergantung pemeriksaan selanjutnya. Sekarang juga masih diperiksa juga kan, diperiksa juga. Apalagi sekarang pemeriksaannya pakai alat untuk mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau tidak kan. Nah itu insya Allah itu akan terang benderang. Dan ini kalau bebas menurut saya ya, ini pribadi ya, kalau bebas ini taruhan institusi ya, polisi ya. Apapun alasannya itu, apapun alasannya, kalau bebas tentu rasa keadilan itu tidak ada ya, apapun ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan baru nih Pak. Bagaimana bila narsupir atau bapak pemantik 1 dan 2 menjadi atau sebagai advokat yang ditunjuk sebagai oleh Sambo dan seterusnya? Oh ya, ini menarik. Ya, dari ya. Nah, pada prinsipnya ya, seorang advokat itu ya, secara umum ya, secara umum itu boleh saja menerima untuk jadi penasihat hukum
Sambo misalnya, boleh saja, dan ada larangan tidak boleh ya, boleh saja. Cuma masalahnya mau atau tidak itu sangat subjektif individu ya. Kembali ke itu. Ya, ya. Cuma kalau saya pribadi ini bukan persoalan mau atau tidak, tapi ini susah. Karena apa? Karena sudah melihat perkaranya sudah penuh rekayasa, Ya. kemudian juga jalannya pemeriksaan berbelit-belit, Ya. dan banyak kaitan-kaitan dengan yang lain. Itu menurut saya berat sebagai penasihat hukum. Nah, saya pribadi kemungkinan alasan itu mungkin tidak mau ya. Kecuali kalau dari awal itu tidak belit-belit, Bukan neko-neko ya. Ya itu mau lah, karena kita memperjuangkan hak-haknya ya. Nah, kalau sekarang kan sudah susah untuk memperjuangkan hak-haknya ya. Ya karena dari awal sudah berbelit-belit ya, Ya. perkaranya loh ya. Iya. Ya itu kan berbelit-belit. Jadi saya kok cenderung tidak mau ya. Iya. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Fauzi. Saya kira cukup ya, Mas. Oh, Yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. mungkin sekian dari diskusi kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.